Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 552. Waktunya tidak banyak lagi. Ujian dalam formasi ilusi yin yang adalah proses yang sangat sulit bagi kebanyakan orang, seperti berjalan di atas es tipis. Namun, bagi Luo Xiu, seluruh proses tersebut terasa sangat mudah dan santai. Lawan-lawan pertama, sekitar 5 atau 6 orang, dapat ia kalahkan dengan mudah hanya menggunakan satu teknik naga pedang ekstrim yin. Sementara lawan-lawan selanjutnya yang semakin kuat tetap tidak mampu menahan satu serangan dari teknik segel kematian surga. Meskipun kekuatan dan penguasaan hukum Luo Xiu tidak terlalu tinggi, kemampuan tempurnya sangatlah kuat, terutama dalam penggunaan teknik-teknik dewa. Teknik dewa perubahan yang dikuasainya mampu berubah-ubah dengan tak terduga, dan setiap gerakannya dalam mengeluarkan teknik-teknik dewa tidak kalah dengan teknik-teknik tingkat Raja Dewa. Ini berarti, teknik dewa perubahan yang diciptakan oleh Luo Xiu sudah setara dengan teknik Raja Dewa. Pemahamannya terhadap teknik dewa di tingkat seni bela diri sudah setara dengan seorang Raja Dewa. Ini adalah tingkat pemahaman yang luar biasa. Hanya dengan kekuatan tingkat Kaisar Bela Diri, Luo Xiu mampu menguasai teknik dewa setara dengan seorang Raja Dewa. Tentu saja, prestasi ini bukan semata-mata karena bakat pemahamannya, melainkan juga berkat keberadaan berbagai teknik rahasia dan ilmu bela diri dari siklus reinkarnasi, serta banyak teknik dewa dari keluarga Li yang tercatat dalam ingatan tubuh hukum reinkarnasi. Dengan memiliki sumber daya sebanyak ini dan ditambah bakat pemahaman yang luar biasa, Luo Xiu berhasil mencapai tingkat penguasaan teknik bela diri saat ini. Bahkan beberapa Raja Dewa biasa belum tentu dapat menyaingi pemahamannya terhadap teknik bela diri. Segel kematian surga, segel pembuka langit. Luo Xiu mengeluarkan dua teknik secara bersamaan, tangan kanannya menciptakan sebuah roda hitam pekat, sementara tangan kirinya memegang kapak bercahaya terang. Boom! Lawan ke-15-nya, seorang pria berzirah hitam dengan kekuatan yang setara dengan dewa dan iblis puncak, hancur seketika tanpa perlawanan. Terlalu lemah, tidak ada tantangan. Luo Xiu menarik kembali auranya yang kuat dan menenangkan diri. Sampai di sini saja. Dengan mengalahkan 15 lawan, hasil ini sudah melebihi Wang Yuchuan, dan mungkin Yun Zixu akan mendapatkan hasil yang lebih baik, tetapi Luo Xiu tidak berniat menjadi sorotan. Aku rasa ini sudah cukup rendah hati, pikir Luo Xiu, lalu berteriak, aku menyerah. Swiss, pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat, dan ia keluar dari ilusi. Baru satu batang dupa berlalu. Para pemuda berbakat yang melihat Luo Xiu keluar sambil berteriak, aku menyerah, tampak terkejut. Dalam satu batang dupa, paling banyak bisa mengalahkan 5 lawan, kan? Dia memang unggul dalam ujian hukum 5 elemen, tapi apa kekuatannya sedemikian rendah? Kata salah satu pemuda, hanya karena bagus dalam hukum 5 elemen, bukan berarti dia menguasai hukum yin yang. Lagi pula, dalam 10 hari, berapa banyak yang bisa dia pahami? Ejek Su Qingshan. Saat ujian hukum 5 elemen, Luo Xiu mencuri perhatian dan membuat para murid inti tetua merasa tidak senang. Melihat hasil Luo Xiu yang terlihat buruk, Su Qingshan merasa puas dan merasa seimbang kembali. Wang Yuchuan yang berdiri di samping hanya tersenyum tipis. Saudara Su, tidak perlu seperti itu. Luo Xiu memang memiliki tingkat kekuatan yang lebih rendah dan dia bukan murid sekte Yin Yang. Meskipun dia bagus dalam hukum 5 elemen, dia tidak memiliki warisan atau pemahaman mendalam terhadap hukum yin yang. Saudara Wang benar, tapi warisan juga merupakan bagian dari kekuatan, sahut Su Qingshan sambil tersenyum. Benar, hukum 5 elemen mungkin kuat, tapi tetap tidak sebanding dengan hukum yin yang. Dengan tingkat hukum yang sama, seorang kultivator yang menguasai hukum yin yang jauh lebih kuat daripada mereka yang menguasai hukum 5 elemen. Wang Yuchuan berkata dengan percaya diri. Para murid inti tetua, yang dipimpin oleh Wang Yuchuan, tampaknya sudah yakin bahwa Luo Xiu hanya bisa mengalahkan 5 atau 6 lawan dalam satu batang dupa, dan hasilnya tidak lebih dari sekadar lulus. Hasil ini mungkin cukup baik untuk jenius biasa, tetapi bagi mereka, hasil ini tidak ada artinya. Mengalahkan 15 lawan, hasilnya luar biasa. Ini hadiahmu. Ketika Luo Xiu keluar dari formasi ilusi, Tetua Wu mengumumkan hasilnya dengan sorot mata yang berkilat. Tetua Wu kemudian mengeluarkan sebuah sumber 5 elemen dan sebuah botol giok kecil. Sumber 5 elemen adalah hadiah untuk mengalahkan 10 lawan, sementara botol giok itu berisi 10 pil dewa tingkat 3. Sekte Yin yang terkenal dengan keterampilan alkimia mereka, dan pil dewa tingkat 3 ini memiliki kualitas yang sangat baik, tanpa cacat sedikit pun, dan kemurnian 10%.
Pil-pil ini bisa membantu seorang dewa dan iblis puncak untuk menembus ke tingkat dewa langit. Bagi para pemuda yang umumnya berada di tingkat kaisar bela diri atau dewa dan iblis tahap awal, pil ini adalah sumber daya pelatihan yang sangat berharga. Apa? Mengalahkan 15 lawan. Mendengar hasil yang diumumkan oleh Tetua Wu, semua orang di tempat itu tertegun dan terkejut. Bukan berarti mengalahkan 15 lawan di dalam formasi ilusi yin yang adalah prestasi yang mustahil. Selama ratusan tahun, Sekte Yin yang telah menghasilkan banyak jenius dengan hasil yang lebih baik. Namun, mengalahkan 15 lawan dalam satu batang dupa, apa artinya ini? Setiap lawan dalam formasi ilusi Yin yang muncul dengan jeda waktu. Mengalahkan 15 lawan dalam satu batang dupa berarti setiap lawan hanya butuh 1 atau 2 serangan untuk dikalahkan. Sejak awal, Yun Zixu yang selalu tenang dan santai pun tampak terkejut dan terpesona. Meskipun ini pertama kalinya ia mengikuti uji coba jalan Yin Yang, sebagai murid inti dari sekte utama, ia sudah lama mempelajari hukum Yin Yang, bahkan telah berkali-kali berlatih di formasi ilusi serupa. Yun Zixu tahu betul bahwa kekuatan lawan dalam formasi ilusi Yin Yang akan semakin meningkat. Pada lawan ke-15, kekuatan dan tingkatannya sudah jauh di atas seorang kultivator biasa, melampaui satu tingkatan penuh. Mengalahkan lawan ke-15 saja dalam waktu satu batang dupa sudah sangat luar biasa. Tetapi Luo Xiu berhasil mengalahkan 15 lawan dalam waktu sesingkat itu, sebuah prestasi yang nyaris mustahil. Yun Zixu merasa hal ini tidak masuk akal. Bahkan pada masa mudanya, guru besar Sekte Yin Yang pun tidak sekuat ini. Siapa sebenarnya Luo Xiu ini? Para murid inti tetua berbisik-bisik satu sama lain, terutama Wang Yuchuan yang wajahnya berubah sangat muram. Sebelumnya, ia mengejek Luo Xiu yang dianggap tidak tahu diri, tetapi hasil yang ditunjukkan Luo Xiu seolah menjadi tamparan keras baginya. Kamu cukup hebat. Yun Zixu melangkah maju, menatap Luo Xiu dengan tatapan penuh semangat tempur. Awalnya, Yun Zixu tidak memandang siapapun dalam uji coba jalan Yin Yang ini. Bahkan Wang Yuchuan, yang dianggap berbakat di antara para murid inti, tidak membuatnya terkesan. Sejak awal, Yun Zixu tetap tenang dan percaya diri karena ia yakin tak ada yang mampu menyainginya. Namun kini, kemunculan Luo Xiu yang tiba-tiba mengubah segalanya. Tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang hukum 5 elemen hingga mendapat pujian dari Tetua Wu, Luo Xiu juga menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hukum Yin Yang, terbukti dengan kemampuannya mengalahkan 15 lawan dalam formasi ilusi. Dan yang lebih mengejutkan, tingkat kekuatan. Luo Xiu lebih rendah dari dirinya. Dengan usia lebih dari 50 tahun dan sudah mencapai tingkat dewa dan iblis, Yun Zixu memiliki kebanggaan yang tinggi dan tidak ingin kalah dari seseorang yang berasal dari latar belakang yang lebih rendah. Awalnya, ia hanya berencana mengikuti uji coba ini dengan santai, tetapi kini, Yun Zixu mulai serius. Mungkin aku tidak bisa mengalahkan 15 lawan dalam satu batang dupa sepertimu, tapi aku pasti bisa mengalahkan 20 lawan dalam formasi ilusi ini. Yun Zixu berkata dengan penuh keyakinan, seolah mengungkapkan hal yang sepele. Luo Xiu hanya tersenyum mendengar ucapan Yun Zixu, karena ia sama sekali tidak berniat bersaing dengan siapapun. Bakat Yun Zixu mungkin termasuk biasa di antara para jenius di dunia besar, di mana terdapat ribuan jenius lain yang lebih hebat. Di seluruh alam semesta, yang memiliki 3.000 dunia besar dan 8 alam tertinggi, jumlah jenius dapat mencapai ratusan juta. Dengan begitu banyaknya jenius, Yun Zixu bukanlah sesuatu yang istimewa di mata Luo Xiu. Bagi Luo Xiu, jalan Yin Yang hanyalah salah satu tempat untuk memperdalam pemahamannya tentang hukum kematian. Yun Zixu melangkah ke dalam formasi ilusi, bertekad memberikan yang terbaik untuk mencatatkan hasil terbaik. Sementara itu, Luo Xiu mendekati Tetua Wu dan bertanya, setelah ujian ini selesai, apakah ada rencana lain, Tetua? Setelah lulus ujian formasi ilusi Yin Yang, kalian akan mendapatkan waktu 1 bulan di tahap pertama jalan Yin Yang untuk berlatih. Kamu bisa memilih untuk masuk sekarang atau beristirahat sejenak, jawab Tetua Wu. Saya ingin masuk ke jalan Yin Yang sekarang, mohon izin, Tetua, kata Luo Xiu. Tetua Wu mengangguk dan menunjuk ke arah formasi teleportasi yang berada di dekat mereka. Masuklah ke dalam formasi, kamu akan langsung dikirim ke pintu masuk jalan Yin Yang. Setelah 1 bulan, Yin Yang Ling akan mengeluarkanmu. Luo Xiu mengucapkan terima kasih, membungkuk hormat, lalu berjalan menuju formasi teleportasi. Dia langsung pergi, tidak ingin melihat hasil Yun Zixu. Mungkin dia tahu bahwa hasil Yun Zixu pasti lebih baik darinya, jadi dia pergi untuk menghindari rasa malu. Para pemuda berbakat terus berbicara, terutama murid inti tetua yang tak henti-hentinya melontarkan ejekan. Namun, Luo Xiu tak peduli dengan semua itu. Tujuannya adalah mencapai puncak seni bela diri, tidak perlu peduli dengan komentar orang lain. Yu Wuqiu dan Xiao Zijian masih menunggu di luar rahasia 5 elemen. Jika si Tujian tidak menemukan aku atau kelompok 9 iblis, kemungkinan besar ia akan melampiaskan amarahnya pada sekte suci mistik. Luo Xiu memikirkan situasinya.
Si Tujian adalah ancaman besar yang menggantung di atas kepalanya, memaksanya untuk terus memperkuat dirinya secepat mungkin. Sebelumnya, di kedalaman jurang kematian, si Tujian sudah mengetahui asal-usul Luoxiu dari dunia surga misterius karena percakapan mereka menyebut kehancuran sekte Nirwana, dan si Tujian yakin Luoxiu adalah sisa-sisa dari sekte itu. Meski Luoxiu tidak merasa memiliki keterikatan emosional dengan sekte suci mistik, di dalamnya masih ada orang-orang yang ia sayangi. Ia tidak bisa hanya berdiam diri. Dalam 1 bulan ke depan, aku harus menyerap roh kematian di dalam sekte surga misterius, dan menggunakan jantung dunia untuk membuka titik tubuh. Waktuku tidak banyak lagi. Dengan pikiran ini, Luoxiu menghilang ke dalam formasi teleportasi.